Saudara-saudari yang terkasih, mumpung saya masih di tempat yang indah ini di Danau Toba, dan saya masih ada waktu, maka saya membuat video lagi. Ya, kali ini tentang paus. Jika kita melihat barisan para pelayan gereja, ada satu sosok yang paling mencolok bukan karena kemewahannya, melainkan karena kesederhanaan warnanya. Dia mengenakan jubah putih bersih di tengah warna-warni merah dan ungu. Itulah paus. Namun bagi gereja Katolik, beliau bukan sekedar pemimpin organisasi besar. Beliau adalah penerus Santo Petrus, rasul pertama yang kepadanya Yesus berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Saudara-saudari yang terkasih, gelar utama paus adalah uskup Roma. Mengapa Roma? Karena di sanalah Santo Petrus memberikan kesaksian imannya yang terakhir dan dimakamkan. Sejak saat itu, setiap orang yang dipilih menjadi uskup Roma secara otomatis menjadi pemimpin gereja semesta. Paus bertugas menjadi simbol kesatuan. Di dunia yang penuh perpecahan ini, paus adalah sosok yang merangkul semua perbedaan budaya, bahasa, dan bangsa ke dalam satu iman. Beliau adalah penafsir utama ajaran gereja dan suara bagi mereka yang tak bersuara dalam urusan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Saudara-saudari, berbeda dengan kardinal yang berwarna merah atau uskup yang berwarna ungu, paus mengenakan warna putih. Warna ini melambangkan kemurnian, cahaya Kristus, dan juga sukacita kebangkitan. Putih dipilih untuk membedakan beliau sebagai pemimpin tertinggi, namun sekaligus pengingat bahwa beliau harus menjadi cermin kesucian bagi dunia. Paus memiliki beberapa atribut yang sangat khas dan unik. Yang pertama, cincin nelayan, atau kita sebut dengan istilah annulus piscatoris. Ini adalah atribut paling bersejarah. Cincin ini bergambar Santo Petrus yang sedang menjala ikan di perahu. Ini mengingatkan paus akan tugas aslinya, bukan untuk menjala kekuasaan, melainkan untuk menjadi penjala manusia bagi Tuhan. Yang kedua, pallium, sebuah kalung lebar dari wol putih dengan hiasan salib hitam. Pallium ini diletakkan di bahu paus, melambangkan domba yang dipanggul oleh gembala yang baik. Ini adalah simbol beban kepemimpinan yang harus beliau panggul dengan penuh kasih. Yang ketiga, ferula atau tongkat kepausan. Berbeda dengan tongkat uskup yang melengkung di ujungnya, tongkat paus biasanya berbentuk salib dengan sosok Kristus di atasnya. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya berasal langsung dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan yang keempat, solideo putih. Topi kecil putih yang hanya boleh dikenakan oleh paus. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun memiliki gelar yang megah seperti Pontifex Maximus atau pembangun jembatan agung, ada satu gelar yang paling dicintai oleh para paus, yaitu Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Gelar ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah pengingat bahwa semakin tinggi jabatan seorang dalam gereja, semakin besar kewajibannya untuk melayani. Paus adalah bapa bagi keluarga besar gereja Katolik. Saat kita melihatnya, kita tidak sedang melihat seorang penguasa politik, melainkan melihat seorang kakek rohani yang memegang tangan kita untuk bersama-sama menuju Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang luar biasa dari posisi paus adalah mata rantainya yang tidak pernah terputus selama lebih dari 2000 tahun. Dari Santo Petrus di tepi Danau Galilea hingga paus yang menjabat saat ini. Ada satu garis lurus kesetiaan. Kehadiran paus meyakinkan kita bahwa gereja yang kita ikuti hari ini adalah gereja yang sama yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Kita masih dalam suasana di Danau Toba, saudara-saudari, ya. Coba perhatikan, ya, pemandangannya sangat indah di sini, ya. Dan saya beri bonus pemandangan selanjutnya, ya. Mari kita cek bersama. Iya. Ya. Di sana ada ini, ya. Luar biasa, ya. Silakan menikmati. Saya berada di Tongging, ya, Liberty Resto, milik seorang umat kita yang beragama Katolik, ya. Inilah suasana kita saat ini, ya. Sampai jumpa dan terus semangat dan setia dalam gereja Katolik. Bergabunglah bersama kami, keluarga hati kudus Yesus dan Maria. Ada imam, bruder dan suster, berbagi hidup dalam karisma yang sama.